Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Sulam Taufik, channel yang akan membahas tentang kajian-kajian Islam dan sejarah peradaban Islam. Agama Islam menjadi agama mayoritas kedua di dunia setelah agama Katolik. Dan di Indonesia, agama Islam ini menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh orang-orang Indonesia. Dan penduduk Muslim Indonesia ini menjadi penduduk Muslim terbesar di dunia, mengalahkan Arab Saudi dan sebagainya. Tetapi perlu kita sadari, daripada pencapaian kegemilangan Islam, sampai sekarang Islam masih eksis dan menjadi agama mayoritas di dunia ini, tidak bisa kita lupakan daripada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner dan pemimpin kita, pemimpin para nabi dan menjadi nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada awal mula masa perkembangan Islam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang mati-matian. Beliau mengorbankan harta, tenaga, pikirannya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sekarang menikmati agama ini dengan penuh kenyamanan, dengan penuh ketentraman, keamanan, ini kita tidak boleh lupa atas pada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam di awal-awal mula perkembangannya. Nah, maka di pembahasan kali ini kita akan membahas terkait Islam di masa periode awal, yaitu di Mekah dan Madinah. Kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu periode Mekah. Tetapi sebelum saya menjelaskan terkait seperti apa sih awal mula perkembangan Islam di Mekah dan di Madinah, saya akan menjelaskan dulu seperti apa kondisi geografi, sosial, dan lingkungannya Mekah sebelum adanya Islam. Jadi teman-teman, bahwasannya Mekah itu adalah suatu lembah, di mana di atasnya terdapat bukit-bukit yang mengelilinginya. Dan di antara bukit itu di sebelah timur ada Jabal Abu Qubais atau Gunung Abu Qubais. Maka kalau kita pergi ke Mekah, itu akan melihat gunung yang besar. Itu disebut dengan Jabal Abu Qubais yang terdekat dengan Mekah. Nah teman-teman, di bawah lembah itu, di antara bukit-bukit itu terdapat suatu perkampungan, di mana perkampungan tersebut didiami oleh satu suku atau bani atau kabilah yang disebut dengan Bani Quraisy, yang kelak akan menjadi nenek moyang Nabi Muhammad SAW dari Bani Quraisy, seperti itu. Nah teman-teman, Mekah itu lingkungannya sangat kering, tandus, kering kerontang, sangat susah untuk ditanami tumbuh-tumbuhan pepohonan. Paling yang biasa ditanam di sana seperti kurma dan kaktus dan sebagainya, seperti itu. Nah, maka lingkungan seperti itu akan berdampak, berefek pada watak karakter orang-orang di sana, akan membentuk karakter orang-orang di sana daripada lingkungannya. Maka orang-orang Mekah pada saat itu cenderung agresif, keras kepala, egois, dan tidak mudah menerima pendapat dari orang lain, seperti itu. Nah, itu dalam kondisi sosialnya. Nah, sekarang dalam kondisi keyakinannya seperti apa? Kepercayaan orang-orang Arab, khususnya Mekah, itu seperti apa sebelum kedatangan Islam? Sebelum kedatangan Islam, mereka itu mayoritas penyembah berhala, penyembah patung-patung, yang disebut dengan keyakinan paganisme atau orang-orang pagan. Dan di mana patung-patung tersebut banyak sekali disimpan di sekitaran Ka'bah, dan di mana sekitar ada ratusan berhala yang disimpan di daerah Ka'bah, di dekat Ka'bah, yang nanti akan menjadi tempat ibadah mereka, seperti itu. Tetapi teman-teman, selain agama paganisme, ada agama yang lain yang dianut oleh orang-orang Arab pada saat itu, yaitu agama Kristen atau Nasrani dan agama Yahudi. Nah, itu mereka kebanyakan di daerah Syam, Madinah, Najran, dan Yaman, seperti itu. Dan ada lagi agama yang lain, yaitu agama Majusi. Nah, Majusi itu bukan orang yang malu ke depan, terus pas waktu dia ke depan dia jalan di sisi. Itu Majusi itu bukan agama, itu maju di sisi. Majusi ini adalah orang yang menyembah api, seperti itu. Keyakinan yang menyembah api. Nah, orang-orang Majusi ini kebanyakan mereka dari daerah Persia, seperti itu. Selanjutnya, bahwasanya orang-orang Mekah ini mereka suka sekali berperang. Apa motif mereka berperang? Yaitu saling berebut kekuasaan dan pengaruh.
apabila mereka melakukan peperangan dan mereka memenangkan peperangan tersebut, mereka bangga karena itu adalah suatu kepahlawanan yang harus dibanggakan dan suatu menjadi kebanggaan tersendiri untuk kaumnya itu sendiri, seperti itu. Tapi di balik sisi negatif orang-orang Mekah ini sangat terkenal sekali orangnya yang mempunyai sifat kesatria, setia kawan, dan menepati janjinya. Dan mereka juga suka memberi makan dan minum kepada kapilah-kapilah padang pasir. Nah itu teman-teman kondisi sebelum kedatangan agama Islam di daerah Mekah, seperti itu. Lalu begitu Islam lahir di sana, yaitu dilahirkannya Nabi Muhammad SAW pada 21 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun gajah, maka peradaban di sana berubah total. Dan di sana Rasulullah SAW menegakkan agama yang dibawa, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi tugas mulia beliau, yaitu menyebarkan dakwah agama Islam. Jadi Rasulullah SAW beliau memberikan dakwah, memberikan agama, menyampaikan risalah-risalah langit di tengah masyarakat yang sangat bobrok sekali dalam segi akhlaknya, dalam segi keyakinannya, seperti itu. Di mana pembunuhan, kemaksiatan, dan segala jenis perlakuan buruk itu terjadi di sana. Tetapi meskipun dalam kondisi seperti itu, Rasulullah SAW tetap tegar dengan penuh kesemangatan, dengan penuh keyakinan bahwa Rasulullah SAW bisa menyampaikan risalah ini, agama ini kepada seluruh dunia, khususnya di masyarakat Mekah dan Arab. Dan pada saat periode Mekah ini, Nabi Muhammad SAW dibagi dalam dua cara berdakwahnya. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Nah, yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kenapa Rasulullah SAW menyebarkan dakwah ini secara sembunyi-sembunyi? Karena pada saat itu orang-orang Mekah masih kekeh, masih teguh dalam kepercayaan yang dianut oleh leluhur-leluhurnya, yaitu menyembah berhala. Maka kalau Rasul menyebarkan dakwahnya secara langsung terang-terangan, langsung mempublikasikan ke masyarakat banyak, nah maka mereka otomatis akan melakukan penolakan yang sangat besar-besaran. Kenapa? Karena orang Arab itu saking setianya pada agama leluhurnya, mereka rela berkorban, mati-matian berperang untuk membela keyakinan leluhurnya. Nah maka Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu Rasulullah SAW awal mula perkembangan Islam itu berdakwahnya itu kepada orang-orang sekitarnya, yaitu keluarga-keluarganya, yang disebut dengan orang-orang as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu dari golongan perempuan, yaitu istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah, dan terus ada Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan sahabat atau dari kalangan laki-laki, dan ada dari golongan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib, dan dari golongan budak yaitu Zaid bin Haris, karena Zaid bin Harithah itu seorang budak Nabi Muhammad SAW. Nah, cara berdakwahnya, cara sembunyi-sembunyi itu Rasulullah SAW langsung menemui mereka di tempat yang rahasia, yaitu di rumah, diantaranya ada di rumah Al-Arqam. Dan apabila salah seorang di antara mereka ingin melaksanakan salah satu ibadah, mereka pergi ke lorong-lorong Mekah seraya bersembunyi dan dari pandangan orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena kalau kelihatan mereka sedang beribadah, maka mereka akan dibunuh, mereka akan disingkirkan, mereka akan dipinta pertanggungjawaban. Kenapa? Mereka akan ditanyakan, itu agama apa? Itu tidak sesuai dengan leluhur mereka. Maka mereka bersembunyi di lorong-lorong Mekah, di balik-balik bukit, dalam beribadahnya, seperti itu. Nah, pengikut Rasulullah SAW makin tahun terus makin bertambah. Sejak 3 tahun dari awal mula Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu sudah mencapai 40 orang yang masuk agama Islam. Nah, itu dakwah melalui metode secara sembunyi-sembunyi. Jadi Rasul tidak langsung terang-terangan dalam segi berdakwahnya. Nah, sekarang yaitu dakwah secara terang-terangan. Dalam dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW menggunakan strategi dengan mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan jamuan makan. Beliau mengundang Bani Hasyim, keturunan-keturunan daripada keluarga beliau, untuk menghadiri jamuan-jamuan makan Rasul dengan tujuan nantinya akan menyebarkan agama Islam di sana. Seperti itu. Bagaimana responnya? Sayangnya, dakwah Nabi Muhammad SAW saat terang-terangan ditentang dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka masih berpegang teguh pada ajaran leluhurnya. Karena sudah menjadi tradisi mereka dalam berkehidupan. Dan dari sana, mereka yang hadir, yang tadinya diharapkan oleh Rasul itu, mereka menjadi bagian daripada dakwah Rasul, menjadi daripada bagian agama yang dibawa Rasul, yaitu agama Islam, mereka malah menolak, mereka malah memusuhi dan menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penyebaran agamanya. Tetapi dari sekian banyak orang-orang Bani Hasyim yang menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu orang yang sangat mendukung Rasul, yaitu seorang pamannya, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, maka Abu Thalib ini selalu menjaga dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada orang yang menentang dakwahnya Rasulullah SAW, maka yang pertama menghadang, yang pertama menjaga, melindungi Rasulullah itu adalah Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib itu enggan masuk Islam. Sampai akhir hayatnya itu, Abu Thalib tidak masuk Islam. Kenapa? Karena memang Abu Thalib pada saat itu sesosok orang yang terkemuka di antara orang-orang kafir Mekah, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau Abu Thalib dia keluar dari agama leluhurnya masuk Islam, jadi dia itu merasa direndahkan, gengsi kalau kita mah gitu. Kalau masuk Islam seperti itu. Dan di akhir hayatnya, saking cintanya Rasulullah SAW, Abu Thalib itu ditalkin oleh Rasulullah SAW supaya masuk Islam. Dibacakan Allah, dibacakan syahadat, tapi Abu Thalib enggan. Di akhir hayatnya sakaratul maut, Abu Thalib tidak masuk Islam. Beliau enggan membacakan 2 kalimat syahadat. Maka dari sana turun ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Jadi sesungguhnya hidayah itu dari Allah, bukan dari makhluk, seperti itu. Dan itulah awal mula perkembangan Islam di Mekah, di mana di Mekah itu Rasulullah SAW banyak sekali rintangan, banyak sekali tantangan daripada penyebaran agama tersebut. Karena awal-awal mula perkembangan agama Islam di Mekah itu banyak sekali pertentangan dari orang-orang kafir Quraisy yang masih kekeh dalam memegang leluhurnya. Nah, maka Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama di kota Mekah itu, Rasulullah SAW belum terpikir untuk menyusun masyarakat muslim secara teratur. Seperti apa membuat kenegaraan dan sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW terfokus dalam penanaman teologi secara keyakinan di orang-orang Mekah pada saat itu. Nanti pada waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, nah di sanalah Rasulullah SAW sudah mulai berfokus untuk membuat suatu aturan, suatu kepemerintahan dalam naungan Islam. Dan itulah penjelasan daripada periode Mekah yang saya ketahui. Dan teman-teman, apabila ada yang ingin memberikan masukan terkait perkembangan Islam di awal pada Mekah, silahkan langsung ditulis di kolom komentar. Mohon maaf bila banyak salah kata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.